Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai array atau larik. Kalian bisa membaca di buku ajar, yaitu di bab 7 tentang larik yang page 93 atau kalau halamannya kalian bisa cari halaman 92. Nah, atau juga bisa di job sheet, yaitu job sheet 5 di page 134, atau kalau di halamannya ini satu sih, mendingan kalian ketik aja 134 di bagian pencarian page-nya. Nah, sebelum membahas contoh-contohnya, saya akan ilustrasikan dulu apa itu array dan kemudian kenapa kita membutuhkan array. Kalau mengenai definisinya secara formal, kalian bisa membaca di bagian buku ajar. Saya tidak akan menyebutkan masalah definisi ya. Oke, saya pertama-tama akan menjelaskan dengan sebuah ilustrasi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tipe data. Contoh, kalau saya ingin menyimpan nama seseorang, saya akan menyimpannya ke dalam variabel nama, dan ini tipenya adalah string. Kalian semua tahu kan bahwa string itu menyimpan sederetan karakter, sedangkan nama itu adalah sederetan karakter. Oke, nama. Kemudian misalnya saya minta user menginput nama. Nah, seperti itu aja kan biasanya gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya ternyata memiliki dua buah nama. Berarti mungkin saya akan memberi dia nama 1 dan nama 2. Jadi ada dua buah nama, nama 1 dan nama 2. Ini saya read nama 1 sama nama 2. Bagaimana kalau ternyata ada 3 orang mahasiswa? Berarti ada 3 nama dong. Nama 3. Oke, kita read nama 3. Oke, nah ternyata saya punya 4 mahasiswa. Berarti nambah lagi dong, nama 4. Yang di-read juga nama 4. Oke, bagaimana kalau 5 mahasiswa? Nambah lagi. Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100? Dan bagaimana kalau 1000? Berarti kan capek banget kan bikin variabel sampai dengan 1000 gitu kan. Itu melelahkan sekali. Akan banyak sekali gitu loh. Ini mungkin bisa berbaris-baris jadinya. Nggak bisa dalam satu baris gitu ya. Nah, jadinya daripada kalian membuat nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, sampai dengan nama 1000, kita gunakan saja kemudahan dan fasilitas yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam algoritma gitu ya, kita juga bisa menggunakannya. Inilah yang kita sebut sebagai array. Array itu kalau kita terjemahkan sih gampangnya itu adalah daftar. Jadi daftar dari data kayak gitu. Tapi harus data yang sejenis kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nama 1 sampai nama 1000 ini kan daftar nama dari 1000 orang mahasiswa kan. Nah, isinya apa sih data ini? Nama-nama setiap orang kan, berarti semua kumpulan data yang sama, yaitu data nama. Nah, itu bisa kita cakup ke dalam sebuah array. Jadi, bayangannya ya, sebenarnya kan setiap data itu disimpan di dalam memori kan ya. Kita simpan di dalam memori gitu kan. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya gitu kan, kalau misalnya katakanlah bayangkan memori itu adalah sebagai uh, satu kompleks di dalam perumahan, gitu kan? Di dalam perumahan itu kan dia punya banyak rumah. Ada rumah ke-1, rumah kedua, rumah ketiga, seperti itu kan ya. Nah, sekarang memori di komputer Anda itu kan belum tentu terisi semua, gitu ya. Kita pahami dari sana dulu. Anggap ini saya baru buka perumahan, gitu kan. Jadi perumahan itu kan belum ada isinya semua. Jadi setiap kali ada orang yang mau membangun rumah dalam perumahan itu, dia belum tentu dideret sih dari depan ke belakang. Misalnya saya pembeli pertama berarti saya rumah nomor 1 ditempatinnya. Habis itu pembeli kedua itu di sebelah saya. Habis itu pembeli ketiga di sebelahnya lagi. Tidak seperti itu kan? Setiap pembeli itu bebas. Oh, saya pembeli pertama, tapi saya maunya di tengah-tengah langsung. Saya pembeli kedua, saya maunya di tempat pertama. Itu bebas, selama tempatnya masih tersedia. Begitu juga dengan cara kerja memori.
Makanya namanya random access memory, RAM gitu kan ya. Karena data itu diletakkan sembarang, bukan langsung, oh data pertama baru data pertama disimpan di memori pertama, data kedua sebelahnya. Tidak seperti itu. Jadi setiap ada variabel, dia diletakkan dimanapun, gitu ya. Contoh, kalau tadi misalnya seperti yang di sini, nama 1, nama 2, nama 3. Nama 1 misalnya, nama satunya misalnya Ika. Ika itu belum tentu pertama. Anggaplah memorinya cuma segini ya, walaupun sebenarnya itu banyak banget gitu kan. Ini Ika, bisa aja Ika di sana. Nama kedua misalnya Rani, mungkin Rani di situ. Nama ketiga misalnya Putri. Nah, mungkin Putri di sini. Jadi seperti itu. Alamatnya itu benar-benar acak gitu, makanya random access. Oke, ini adalah pengalamatan kalau pakai variabel biasa. Tapi kalau kita pakai variabel array, nih ya, variabel array itu dia cara kerjanya berbeda sih dengan cara kerja dari variabel biasa. Dia sekumpulan dan mereka kayak dalam satu bundle gitu loh, dalam satu kesatuan. Mereka tidak boleh terpisahkan. Jadi kayak mereka itu memang rumahnya beda-beda, tapi mereka mau tetanggaan, mereka dempetan. Array itu kayak gitu. Misalnya saya punya 3 nama, Putri, Ika, Rani, dan Putri. Ya udah, dia langsung misalnya nih, Ika-nya untuk data pertama itu memang random ditempatkannya. Misalnya Ika-nya dapatnya di sini. Maka data kedua, yaitu Rani, harus di sebelahnya. Kemudian Putri harus sebelahnya Rani, karena Putri itu masuknya nomor 3 gitu. Ini perbandingannya ya, kalau pakai array dia begini tempatnya di memori gitu. Jadi kayak saya mau pesan 3 rumah yang deretan gitu. Jadi yang pertama ditempatin Ika, yang kedua ditempatin Rani, yang ketiga ditempatin Putri. Tempatnya dia kayak gini, tetanggaan gitu ya. Jadi mereka bertetangga, isinya begini. Nah, yang kedua, itu yang patut diperhatikan adalah bahwa sebuah array itu hanya boleh menyimpan data yang sejenis. Sejenis ini artinya adalah tipe datanya sama. Kalau mereka string, maka semua string. Kalau mereka integer, maka semua integer. Contoh nih, misalnya saya punya, ini kan saya punya data nama mahasiswa, saya juga punya data nilai dong, gitu. Berarti kita juga nyimpen nilai, gitu kan. Let's say misalnya saya nyimpen nilainya di, ini katakan apa sih namanya, alamatnya bersambung gitu ya, biar gampang aja ya, bersambung lah alamatnya gitu ya, karena di sini nggak muat nih dalam satu layar. Misalnya nih, nilai si Ika itu nilainya misalnya 90, si Rani nilainya 100, si Putri nilainya 95. Ini juga sama, kayak gini ya, berarti ini ada array yang namanya nilai. Kemudian yang pertama, ini ada array yang namanya adalah nama mahasiswa, misalnya begitu. Kamu tidak boleh membuat array itu kayak gini. Nih misalnya. Saya punya array ukurannya 6. Ini 90, ini 100, ini 95. Nah, kenapa ini tidak boleh? Karena Ika itu adalah string. Dia kan nama ya, string ya. Sedangkan 90 ini bukan string, melainkan sebuah integer. Itu nggak bisa. String dan integer harus dipisah array-nya. String dan integer harus dipisah array-nya. Begitu juga dengan misalnya saya mau menyimpan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa itu kan dia integer. Jadi jumlah mahasiswa setiap kelas ada yang 10, ada yang 15 mungkin, ada yang 20 orang kan. Itu dalam satu array. Kemudian saya juga ingin menyimpan rata-rata nilai dari setiap kelas. Nah, rata-rata itu kan sebuah real ya, bilangan yang ada koma-komanya lah, kan kalian nyebutnya gitu ya. Itu nggak bisa juga digabung jadi satu array. Mereka harus jadi 2 array yang terpisah gitu ya. Jadi mereka memang satu array itu menyimpan data yang sejenis. Nah, itu ya yang dimaksud dengan array. Walaupun nanti mereka antara array ke-1 dengan array kedua, antara array nama dengan array nilai, walaupun pada akhirnya mereka berada dalam satu RAM, walaupun akhirnya mereka dalam satu komputer yang sama, tapi mereka tuh kayak punya kelompok-kelompok data yang berbeda-beda gitu ya. Walaupun nanti
apa sih namanya, alamatnya itu sama, tapi ingat ya, kelompok datanya berbeda. Yang satu namanya adalah kelompok data nama, yang satu kelompok data nilai. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan sebuah array? Seperti saya bilang tadi, kita bisa buat satu baris saja. Tidak usah banyak-banyak. Jadi tidak usah nama 1, nama 2, nama 3. Tidak usah seperti itu, tinggal begini saja. Namanya adalah nama. Tinggal tulis array, ukurannya berapa. Nah, kamu punya berapa mahasiswa? Misalnya 1000. 1 sampai titik-titik 1000 of string. Nah, jadi ini menyimpan 1000 buah data. Nilai itu adalah kalau ada 1000, array 1 sampai 1000 of, misalnya kalau integer ya integer, kalau real ya real. Seperti itu. Contoh lain, misalnya saya punya 5 buah bilangan yang mau saya simpan ke dalam array. Bil. Array 1 sampai 5 of bilangan kamu apa? Real misalnya. Jadi cukup seperti itu saja caranya. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya bahwa kalau kita ingin menyimpan data yang banyak dan data tersebut tipenya sama, sebaiknya gunakan array daripada kalian menulis nama 1, nama 2, nama 3 sampai dengan nama 1000. Melelahkan dan banyak sekali, ruwet pula dilihatnya. Mendingan kalian langsung simpan menggunakan array. Tapi ingat ya, hanya data yang sejenis. Kalau misalnya kalian memiliki 1000 buah data tapi mereka tidak sama, itu nggak bisa pakai array. Misalnya, saya punya data nama 1 tuh, kemudian ada alamat, ada jenis kelamin, ada agama, ada negara, ada suku, ada hobi, ada umur, ada tanggal lahir, banyak lah pokoknya. Tapi kan semua itu beda. Nggak bisa dong kalian simpan ke dalam sebuah array. Gitu, itu maksa namanya, nggak boleh ya. Jadi tetap ya, array itu balik lagi definisinya, sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Ingat ya, kalau datanya banyak dan tipenya harus sama. Oke. Nah, di tutorial berikutnya saya akan membahas bagaimana cara mengakses array. Mengakses dalam artian adalah memberikan nilai atau menginput, kemudian mencetak atau kalau kalian ingin mengambil datanya untuk pemrosesan. Oke,